Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bawa sikap doa sebelum kita memasuki hadirat Tuhan. Satu pujian akan mengawalinya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar
Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuki ibadah pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita menundukkan kepala bersama. Pertolongan kita di dalam ibadah yang pertama pada pagi hari ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang menerus setia sampai selama-lamanya. Dia yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kata saudara sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai, memberkati saudara dalam ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Dipersilakan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom, shalom. Saya juga ingin menyapa daripada pendengar Agape dimanapun berada dan juga saudara-saudara kita yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Biarlah kita mengucap syukur akan kebaikan Tuhan di dalam segala kehidupan kita. Kita pada saat kita datang kepada Tuhan, kita mau menyerahkan segala sesuatunya. Dan biarlah Tuhan sendiri yang bekerja di dalam kehidupan kita. Hanya jawaban di dalam kehidupan kita hanya Yesus, jawaban hidupku. Hanya Yesus yang kucari, yang dapat menenangkan kehidupan kita. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Mari sidang jemaat, kita akan bangkit berdiri, kita akan pujikan pujian ini. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh
pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ibu Lili Yungling akan membawa kita dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau yang telah menyertai perjalanan hidup kami. Seminggu yang lalu kami boleh lewati bersama dengan Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang senantiasa menyertai kami, membimbing kami, menghibur, memberikan kekuatan kepada kami. Kami bersyukur juga buat pagi hari ini, karena Engkau yang telah membawa setiap kami untuk boleh ada kembali di dalam rumah Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ada bersama dengan kami pagi ini. Engkau yang berkenan untuk melawat setiap kami. Kami yang rindu untuk datang berjumpa dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu mengalir dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Engkau yang berkenan untuk menyertai dan memimpinnya, mengurapi semua hamba-hamba-Mu yang melayani, memakainya menjadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Berikan salam satu dengan yang lain. Katakan Tuhan itu Yesus baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Glory, glory. Puji nama Tuhan. Silakan duduk sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mari kita datang kepada Tuhan. Saat ini kita mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan kehidupan kita. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar
bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sidang jemaat menyanyi, biar bumi. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Katakan haleluya. Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya. Saudara sudah membaca koran, melihat televisi, mendengar berita luar biasa saat ini Indonesia. Tapi Tuhan firmankan, biar bumi akan berlalu, firman-Nya tetap. Amin. Firman-Nya akan tetap berlaku dalam kehidupan kita. Haleluya. 10 hari kita sudah melakukan ibadah pencurahan Roh Kudus. Bila kita akan juga pujikan anggur baru, biar Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Mari sidang jemaat kita akan bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian ini. Amin. Dengan sukacita. Roh Kudus tercurah di tempat ini.
pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru dan curah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru dan curah memenuhi umatnya datang kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hei, anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Beri kemuliaan Tuhan kita. Silakan duduk sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Apabila Roh Kudus menyertai kita, ada perubahan besar dalam kehidupan kita. Amin. Minimal kita sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh bersaksi dalam kehidupan kita, melalui kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu mari kita bisa menyaksikan akan cinta Tuhan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Sidang jemaat, ada gerakan Roh Allah di sini. Lebih sungguh lagi. Katakan dengan imanmu. Amin. Haleluya. Ya, sama-sama katakan Hosana, 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 Hosana.
terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Amin. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Amin. Amin. Apabila kita menjadi saksinya, kita bisa menyebut nama Yesus adalah kekuatanku. Nama Yesus adalah menaraku. Amin. Namun kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Mari sidang jemaat kita akan bangkit berdiri. Kita mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan kehidupan kita. Agar Tuhan mau pakai hidup kita menjadi kemuliaan-Nya. Amin. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya.
terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Sementara musik melakukan pujian ini, kita boleh merenungkan saat ini. Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupanku. Sampai pada detik ini, Engkau masih menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan tanpa campur tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Mari kita akan sama pujikan ini. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari sembah Dia. Silakan duduk sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Di tengah-tengah ibadah kita akan mempersiapkan diri kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan syukur dan juga ada ekstra kolektor yaitu untuk misi. Ya, para petugas bisa mempersiapkan diri.
Firman Tuhan melandasi daripada pemberian kita, persembahan kita pada pagi ini. Terambil dalam Mazmur pasal yang ke-54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Di doa persembahan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Freddy. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini dengan dasar firman-Mu, kami percaya Tuhan apa yang sudah kami persiapkan dan kami persembahkan pada pagi hari ini, kiranya Tuhan yang mengkuduskan, menyucikan, dan semuanya ini kami berikan dengan hati yang tulus sukacita dengan penuh kerelaan. Kami tahu dan yakin Tuhan yang dipermuliakan dengan semua apa yang sudah kami persembahkan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Aku ingin selalu Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali. Mari sidang jemaat kita akan bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita pada pagi ini. Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bapak Pendeta Soeharto akan membawa kita dalam doa. Bapa di dalam surga, hamba-hamba-Mu sudah menghimpun rupiah dari setiap anak-anak-Mu yang hadir dalam ibadah pagi hari ini. Kami mau menyerahkan sepenuhnya ke tangan Tuhan, agar semuanya berkenan Engkau menguduskannya. Kami menyerahkan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percaya untuk mengatur keuangan ini. Engkau memberi hikmat, Engkau memberi hati yang takut kepada Tuhan, agar setiap rupiah yang dikeluarkan sesuai dengan keinginan Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan juga untuk anak-anak-Mu yang hadir dalam ibadah pagi hari ini. Engkau memberkati usaha dan pekerjaan. Dan kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah berhutang kepada kami. Terima kasih Bapa, kami persembahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk sidang jemaat yang dikasihi Tuhan.
Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Petrus Setia Dharma, PSMB Gloria akan mengawalinya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Pujian yang dinaikkan oleh paduan suara Mazmur Bakti Sungai Yordan adalah terjemahan dari lagu dalam bahasa Inggris, Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Roh Kudus, datanglah, hadirlah di tempat ini. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, walaupun biasanya khotbah-khotbah yang disampaikan sekitar kenaikan Tuhan Yesus Kristus, doa 10 hari sampai kepada hari Pentakosta berkisar di antara Roh Kudus. Tetapi bukan berarti hanya dalam 10 hari ini saja kemudian kita meminta supaya Roh Kudus senantiasa memenuhi kita. Oleh karena firman Tuhan berkata, hendaklah kamu senantiasa penuh dengan roh. Hendaklah kamu senantiasa penuh dengan roh.
Itu berarti setiap hari, setiap saat kita sungguh membutuhkan Roh Kudus menuntun kita. Termasuk pagi ini dalam ibadah yang pertama, kita mau meminta supaya Roh Kudus hadir di tempat ini, di hati kita. Dan untuk memberikan kepada kita pengertian tentang kebenaran firman Tuhan, dan juga kita dimampukan untuk bukan hanya mendengar, mengerti dengan baik, tetapi juga melakukannya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Demikian ya Tuhan, pujian kami seiring dengan pujian dari paduan suara Mazmur Bakti, biar kiranya Engkau hadir, Roh yang kudus, Roh yang berkuasa, Roh Allah sendiri di tengah-tengah kami, bahkan dalam hidup kami lebih lagi. Kami diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu supaya kami dapat mengerti betapa dahsyat, betapa hebat ketika Roh Tuhan ada dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat, sehingga baik kami yang ada di sini maupun yang mengikuti ibadah ini lewat siaran langsung Radio Agape, Radio DKJ atau lewat live streaming, kami semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita masih di dalam rangkaian pembacaan Alkitab kita. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ketiga, yaitu ayat yang ke-34 dengan judul Roh yang tak terbatas. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-34. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Saya ulangi bagian yang kedua, bagian B, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada pertanyaan di situ, mengapa Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas? Mengapa Allah mengaruniakan Roh-Nya? Dimulai dengan apa yang disebut kebutuhan manusia. Apakah sebenarnya kebutuhan kita sebagai manusia? Ya Pak, saya sudah mengerti hal itu. Oh, tunggu dulu. Karena ada orang yang sesungguhnya tidak benar-benar memahami apa yang menjadi kebutuhannya di muka bumi ini. Apa yang menjadi kebutuhan saya menjalani hidup dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Apa kebutuhanmu? Nah, mari kita akan melihat saudara-saudara dari kebenaran firman Tuhan, apakah sebenarnya kebutuhan manusia itu. Nanti kita akan kembali ke Yohanes pasal 3 ini, tetapi mari kita lihat Injil Lukas pasal yang ke-11. Injil Lukas pasal yang ke-11, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Supaya kita benar-benar dapat memahami inilah sebenarnya yang menjadi kebutuhan kita. Lukas 11 ayat 9 sampai dengan 13. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya.
Dari ayat-ayat ini kita melihat dua kebutuhan manusia yang besar. Kebutuhan yang pertama, saudara-saudara, yang disebut dengan kebutuhan jasmani, yang digambarkan di situ anak minta ikan, digambarkan di situ ia minta telur. Dan umumnya ketika ditanya apa kebutuhanmu, orang hanya berkisar di ayat 11, ayat 12. Datang kepada Tuhan meminta, setiap hari bekerja mencari dan mencari, mengetok dan mengetok pintu karunia Tuhan, tetapi sekedar untuk meminta apa yang ada di ayat 11 dan 12. Apa yang menjadi kebutuhan jasmani, makanan, minuman, pakaian, dan segala sesuatu, saudara, berkaitan dengan keberadaan jasmani kita. Salahkah itu? Tidak. Kelirukah itu? Tidak. Itu benar. Oleh karena disebutkan di sini bahkan bapak siapapun itu, kalau anaknya minta ikan tidak mungkin akan memberi ular. Kalau anak minta ikan pasti akan diberi ikan. Atau jika ia minta telur tidak mungkin diberi kalajengking. Artinya bahwa apa yang menjadi kebutuhan kita, bapak yang jahat saja akan memberikan pada anaknya yang diminta oleh anaknya, apalagi bapak di sorga. Ia akan memberikan kepadamu pemberian yang baik. Ia akan memberikan apa yang baik, itu di Matius 7. Lalu di Lukas di sini juga dikatakan Bapakmu di sorga, kita punya Bapa di sorga yang akan memberikan bahkan the best, yang terbaik bagi kita. Ketika kita meminta, kita mencari, kita mengetok, ada janji di situ. Yang meminta itu menerima, yang mencari itu akan mendapat, yang mengetok pintu itu pintu akan dibukakan. Ini janji yang pasti. Ketika kita datang kepada Tuhan meminta segala kebutuhan-kebutuhan untuk keperluan jasmani kita, maka Tuhan memberikannya. Amin. Sehingga lalu Tuhan berkata, tidak perlu khawatir apa yang kamu makan. Tidak perlu khawatir apa yang kamu minum, yang kamu pakai. Kalau bangsa-bangsa mencari itu, maka Bapamu yang di surga mengerti. Sehingga kemudian muncul kalimat, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, apa semuanya, kebutuhan-kebutuhan jasmani itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, tetapi sebenarnya kebutuhan manusia bukan hanya itu. Bukan hanya kebutuhan jasmani. Perhatikan ayat 13. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Maka di sini ada kata semacam syarat. Bapa mengaruniakan rohnya, memberikan Roh Kudusnya kepada mereka, syaratnya mereka yang meminta kepadanya. Pertanyaannya, apakah kita meminta hal itu? Apakah kita meminta supaya Roh Kudus itu selalu berada, menyertai, memimpin, menolong kita? Saya tidak yakin. Mengapa saya tidak yakin? Oleh karena saya mengamati ada kehidupan anak-anak Tuhan yang seharusnya semakin lama mengikut Tuhan, yang namanya karakter itu terkikis. Oleh karena kalau dia meminta Roh Kudus, maka Roh Kudus adalah penolong kita yang akan membentuk kita, memproses kita, supaya kita makin layak untuk nanti menjadi mempelai Kristus. Hari-hari ini dunia, saudara-saudara, kemarin memfokuskan perhatiannya kepada pernikahan yang terjadi di Inggris antara Pangeran Harry dengan Meghan. Pernikahan yang agung kerajaan Inggris. Nah, sejauh mana saudara-saudara kita setelah kita meminta tadi kebutuhan-kebutuhan jasmani, keperluan sehari-hari, kemudian kita juga meminta sesuatu yang bukan hanya jasmani tetapi rohani. Supaya Roh Kudus membentuk kita, Roh Kudus memproses kita sehingga nanti aku layak menjadi mempelai Kristus. Semakin lama jadi anak Tuhan bukannya menjadi semakin baik, bukannya menjadi semakin ramah, bukannya semakin bermurah hati, tetapi ada yang semakin ketus, semakin jahat.
semakin maunya sendiri, semakin arogan, semakin pelit. Ini aneh sekali. Sebab saudara-saudara, ketika kita meminta Roh Kudus, itu berarti bahwa Roh Kudus berkarya sepenuhnya dalam hidup kita, lalu kita bersedia diproses, dibentuk, dibersihkan, sehingga menjadi semakin berkenan dan layak menjadi mempelai Kristus. Nah, apakah itu menjadi permintaan kita setiap saat kepada Tuhan? Atau enggak lah, itu enggak terlalu perlu, yang perlu itu yang jasmani ini saja. Nah, mari pagi ini kita akan selalu meminta kepada Tuhan satu, apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara di balkon, di bawah balkon, yang mengikuti juga ibadah ini lewat radio atau lewat live streaming. Apa yang menjadi kebutuhan kita secara jasmani, pagi ini kita juga akan minta kepada Tuhan. Dan percayalah Tuhan akan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi mintalah juga supaya Bapa memberikan rohnya kepada kita, sehingga kita dibentuk untuk nanti dilayakkan menjadi mempelainya. Kekhawatiran kami hamba-hamba Tuhan adalah bahwa ketika kita hanya meminta kebutuhan jasmani selesai, sementara selesai, lalu tidak mempersiapkan apapun untuk kemuliaan yang akan datang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini dulu saya tahu kebutuhan saya. Saya tahu kebutuhan keluarga saya. Saya tahu kebutuhan anak-anak saya. Saya tahu kebutuhan yang harusnya saya miliki, yaitu kebutuhan jasmani, dan yang kedua, kebutuhan pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, mari sekarang kita lihat bagian yang kedua. Kembali ke Yohanes pasal 3 ayat 34. Setelah kita tahu dengan benar apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan kita, mari kita lihat kembali ayat itu. Yohanes 3 ayat 34, Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Ini adalah bagian yang kedua, yaitu Allah mengaruniakan. Mengaruniakan, kata karunia itu lebih dari sekedar pemberian. Karunia itu punya nilai jauh lebih tinggi daripada sekedar pemberian. Karunia itu adalah sesuatu yang sebenarnya tak terbeli, tak ternilai. Dan yang menerimanya itu mestinya itu tidak layak. Tidak sepatutnya. Nah, tetapi kalau itu tetap dikaruniakan kepada kita, itu semata-mata karena kasih Allah. Nah, itu berarti saudara-saudara, ada dua hal ketika Allah mengaruniakan sesuatu kepada kita. Apa dua hal itu? Yang pertama, Allah mengaruniakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan kita. Mintanya tadi apa, diberinya itu. Mintanya itu bahkan Efesus katakan Allah memberi lebih daripada yang kita butuhkan. Saya mintanya 5, diberi 10. Saya mintanya 2, diberi 4. Luar biasa ya. Filipi 4 ayat 19, kita lihat ayat itu. Surat Filipi pasal 4 ayat ke-19 yang berkata demikian, kata Rasul Paulus, Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi apa? Segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Apa keperluan itu? Kalau kita lihat ayat-ayat di atas, bagaimana jemaat di Makedonia, jemaat di Filipi itu memberi. Memberi dari apa? Dari kelebihan? Bukan. Memberi dari bahkan kekurangan mereka katanya. Engkau sudah memberi, luar biasa. Itulah sebabnya Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Jadi karunia Allah diberikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Bukan yang kita inginkan. Sebab orang seringkali juga tidak bisa membedakan antara apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan. Kebutuhan untuk telekomunikasi, sebuah handphone. Asal bisa untuk nelpon, selesai. Tapi kemudian ada keinginan. Supaya apa? Oh ya, supaya saya bisa
menunjukkan kepada orang lain bahwa saya mampu membeli sesuatu yang mahal, itu keinginan. Tapi kalau sekedar kebutuhan asal bisa dipakai untuk menelpon, selesai. Bisa untuk chat, selesai. Tapi kemudian manusia, saudara-saudara, punya keinginan-keinginan. Nah, yang Rasul Paulus katakan, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Nah, kalau ini diganti ayatnya, kebutuhan diganti keinginan, maka tidak aneh kalau kemudian banyak orang-orang Kristen kecewa kepada Tuhan. Saya maunya ini, lah Tuhan kok beri ini. Nah, Tuhan memberi itu karena sebenarnya yang kau minta itu bukan kebutuhan, itu keinginan. Dan Bapak yang baik itu tidak selalu memberikan apa yang diminta oleh anaknya. Betul? Bapak yang baik adalah meminta sesuatu yang menjadi kebutuhan anaknya. Sebab namanya anak, saudara punya keinginan-keinginan yang bahkan bisa membahayakan dirinya. Ada keinginan yang sebenarnya belum waktunya. Ada keinginan yang sebenarnya melampaui usianya. Nah, orang tua yang baik hanya akan memberikan apa yang menjadi kebutuhannya. Kebutuhan apa? Kebutuhan biaya sekolah, kebutuhan makan minum, kebutuhan disiplin. Anak membutuhkan disiplin. Sebab kalau anak tidak disiplin, maka ketika besar dia mau jadi apa? Tapi seringkali itu juga diabaikan. Sehingga apa, sebagai orang tua, opa oma kah, papa mama kah, mari kita mau melihat kembali, melakukan suatu need assessment, apa toh yang menjadi kebutuhan anak-anakku itu. Bukan hanya sekali lagi materi, dia perlu didikan, dia perlu disiplin, dan bahkan juga dia perlu, saudara-saudara, Roh Kudus untuk dia bertumbuh secara rohani. Kebutuhan, karunia Allah diberikan sesuai kebutuhan. Dicukupi, bukan keinginan. Sehingga kalau saudara punya keinginan, apa enggak boleh Pak? Oh boleh. Bilang kepada Tuhan, inilah keinginan saya Tuhan. Boleh. Tuhan berikan kepada saya seorang istri yang, diberikan keinginannya. Ya, tingginya sekian meter, sekian meter boleh ya, 1, sekian ya. Jadi tingginya sekian meter, lalu wajahnya seperti ini, seperti artis ini atau bintang film ini. Tapi seringkali ada orang berdoa minta banyak daftar keinginan, tapi dia tidak bercermin dulu. Mestinya ngoco sih. Bercermin. Oh ya, saya pantasnya dapatnya yang kayak gini. Kemudian dia punya keinginan yang melampaui sebenarnya saudara-saudara dengan apa yang ada di cermin. Sampai ada pepatah, buruk muka, cermin dibelah. Itu saudara-saudara kebangetan. Buruk muka, cermin dibelah. Jadi kalau saya salah, saya jelek, saya buruk, yang salah cerminnya. Nah, ya, keinginan itu seringkali saudara-saudara kalau kita lihat di surat Yakobus itu, dari keinginan itu naik saudara menjadi ketamakan, kerakusan, terus kurang more, tapi sesuatu yang hanya untuk kepentingan diri sendiri. Boleh menyatakan keinginan, tapi pasti yang Allah berikan kepada kita itu adalah untuk kebutuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, karunia Allah itu diberikan, perhatikan di ayat 34 kembali ke Yohanes 4:34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Berarti karunia dari Allah yaitu roh yang tidak terbatas dikaitkan dengan pemberitaan firman, penyampaian firman. Dengan kata lain, karunia Allah itu diberikan sesuai dengan kehendak Allah. Bukan sekedar kebutuhan manusia. Tadi dipenuhi pasti, tetapi kapan saudara-saudara dipenuhinya? Berapa banyak dipenuhinya? Apa bentuk pemenuhan itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Karena Allah punya maksud dalam karunia-Nya, dalam pemberiannya, dalam anugerahnya.
Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, gambaran kalau orang tua memberi kepada anak, dua sisi ini mesti dilihat. Satu, kebutuhan anak, dia punya kebutuhan, aku kasih. Tapi yang kedua, ini juga harus punya kepentingan. Aku memberi kepadamu karena aku punya kepentingan di situ. Sebab kalau orang tua tidak punya kepentingan dalam memberikan sesuatu kepada anaknya, maka apapun yang diminta bisa dikabulkan, kebutuhan diberikan, tapi sudah kemudian membuat anak ini tidak mandiri, bergantung ke sini. Sehingga kadang-kadang ada orang tua yang memberikan, ada keterbatasan dalam pemberian. Aku beri segini. Supaya apa? Pelan-pelan dia mulai bisa terbang. Pelan-pelan dia bisa mandiri. Ada tanda petik kepentingan positif di sini. Ada maksud dalam pemberian itu. Tidak semata-mata hanya demi kepentingan si anak. Tapi ada maksud Bapak di situ. Ada maksud orang tua di situ. Nah demikian juga ketika Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas, maka Allah punya maksud di situ. Allah punya kehendak di situ berkaitan supaya roh yang tidak terbatas itu digunakan, saudara-saudara, untuk menyampaikan firman. Perhatikan, ini adalah ucapan daripada Yesus Kristus sendiri. Kalau kita lihat kesaksian Yohanes tentang Yesus Kristus, siapa yang diutus Allah, yaitu Yesus Kristus, dialah yang menyampaikan firman. Itu berarti ketika kita memandang Kristus, maka memandang Kristus itu sebagai Allah yang datang ke dalam manusia, firman yang menjadi daging, Allah yang menjadi manusia, firman yang menjadi daging, yaitu firman Allah yang hidup. Melihat Kristus harus melihat sebagai firman Allah yang hidup. Saya membutuhkan itu karena firman itu terang, firman itu pelita. Kalau saudara cuma minta roh yang tak terbatas dikaitkan hanya hanya untuk sign and wonders, hanya untuk tanda dan mujizat saja, tapi tidak dikaitkan dengan firman, maka saudara-saudara tidak memahami maksud Tuhan mengaruniakan rohnya. Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas, ada kaitannya dengan firman. Nah apa Pak dampaknya buat kita? Itu berarti saudara harus punya kerinduan begini, Tuhan jadikan saya berkat, dari sikap hidup saya menyatakan firman. Perkataan saya menyatakan firman. Selalu begitu. Perkataankah, perbuatankah, sikap perilakukah itu harus perwujudan firman. Itu baru rohnya yang tak terbatas, itu saudara-saudara bekerja dalam kita. Mari kita lihat 1 Petrus. Apa nasihat daripada Rasul Petrus kepada kita? 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal 4, ayat yang ke-11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya apa? Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ini ada satu perubahan besar dalam kehidupan Simon Petrus. Ketika Simon Petrus menjadi murid daripada Yesus Kristus, belum mengalami Pentakosta. Kita melihat misalnya pembacaan yang lalu di Injil Lukas pasal 9, pasal 10. Tuhan memberikan kepada mereka kuasa dan tenaga, tapi mereka tidak menggunakannya dalam kaitan untuk pelayanan, untuk seperti orang yang memberitakan firman, menyampaikan firman. Lalu apa yang terjadi? Bahasa Jawa, eker-ekeran, pertengkaran, mempermasalahkan siapa yang lebih besar, siapa yang lebih penting, siapa yang lebih hebat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika orang tidak menggunakan kehidupannya, sesuatu yang dianugerahkan oleh Tuhan untuk seperti yang dilakukan di 1 Petrus pasal 4 ini, maka pasti saudara-saudara akan terjadi yang namanya pertengkaran. Karena apa? Bahasa Jawa lagi sauplek. Satu komunitas tidak bergerak keluar, cuma di dalam pasti itu nanti akan mulai terjadi pertengkaran. Karena manusia tidak bisa berdiam diri. Selalu cari sesuatu. Kalau energinya, kalau powernya,
kekuatannya tidak digunakan keluar, itu pasti akan ke dalam. Ke dalam, mulai saudara terjadi pertengkaran di antara murid-murid. Dan itu aneh sekali, apa sebenarnya yang dipertengkarkan oleh mereka? Prestasi ya belum, pelayanan-pelayanan yang hebat juga belum. Tapi kemudian ketika penuh dengan Roh Kudus, lalu muncullah saudara-saudara, ketika Simon Petrus menulis ayat ini, Rasul Petrus, ini berbeda sama sekali. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, kemudian ada satu kesadaran, wah saya tidak mau uplek-uplek hanya di sini saja. Ini ada sesuatu yang perlu dilakukan di luar. Apa? Menjadi berkat. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman. Apakah hidup saya itu adalah perwujudan firman? Seorang anak diwawancarai. Nyo, menurut kamu kan orang yang terpelajar, ya. Setahu kamu dari begitu banyak versi Alkitab, kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian versi Alkitab bahasa Indonesia saja ada begitu banyak versi, belum yang bahasa Inggris ada begitu banyak versi. Versi mana yang paling kamu suka? Lalu dia menjawab, Alkitab yang paling saya suka adalah versi ibu saya. Loh, memangnya ibumu menerjemahkan Alkitab? Tidak. Tapi ibu saya menunjukkan isi Alkitab lewat hidupnya kepada saya. Dan itu versi yang the best, versi yang terbaik. Orang tua mencerminkan firman kepada anak. Saya ulangi beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan. Saya hadir di sebuah komsel. Lalu kemudian ada seorang anak di situ. Saya bertanya kepada anak di situ, Nyo, kamu mau jadi apa? Jawabannya sederhana, Om, aku mau jadi dokter. Terus mamanya langsung gini. Saya tuh bingung ya. Anake ngomong mau jadi dokter, mamae malah membuli. Loh, kecuali kalau saya tanya, Nyo mau jadi apa? Mau jadi garong, Om. Nah itu orang tua sedih. Loh, ini anaknya mau jadi dokter. Mestinya mamanya bilang apa? Ya Pak Petrus, itu kerinduannya. Doakan ya Pak. Jadi dokter itu biayanya tidak sedikit Pak. Doakan kami bisa biayai ya Pak. Doakan supaya dia juga rajin belajar. Kan gitu mestine. Oh, ini jadi wong tua ra iso. Banyak orang sudah saya minta anak, tapi tidak pernah minta Tuhan beri saya anak dan beri saya hikmat untuk bisa mendidik anak dengan benar. Beri saya keturunan, tapi beri saya kemampuan untuk bisa mendidiknya dengan benar. Lalu saya bilang sama itu, Cik, tarik omonganmu. Walaupun cuma ngomong, loh itu tapi itu makjeleb. Anaknya itu langsung mengkeret sudah. Waduh, mamaku sendiri tidak mendukung, mamaku tidak mensupport, mamaku tidak memberikan dukungan, malah ngece. Loh, lah kalau mamanya sendiri ngece sudah. Waduh, lah dari mana dia dapat support? Orang yang terdekat yang diharapkan mendukung dia. Jadi saya tetap berdoa, Nyo, ayo Om tetap akan berdoa kamu jadi dokter. Loh Pak Petrus mendoakan itu apa ya dadi? Loh ya belum, dia masih umur 8 tahun. Ya tunggu 20 tahun lagi ya. 20 tahun lagi. Apa yang terjadi? Saya enggak tahu. Jangan tanya saya. Tapi saya mendoakan. Itu cita-cita yang baik. Kemarin ada video klip masuk ke WA saya. Sedikit tapi bagus. Ada mimbar, lalu ada anak. Karena tidak kayu, tingginya tidak nyampe firman, dikasih kursi, berdiri mimbar, lalu seperti seorang pendeta. Potongannya sudah pendeta, tinggal jahitannya belum. Nah, itu didoakan, oh ini mau jadi pendeta. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, seperti orang yang menyampaikan firman. Baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman. Nah itu Roh Kudus akan bekerja. Dia tidak mungkin terlepas dari firman.
Tak mungkin terlepas dari ketaatan. Roh Allah dikaruniakan kepada kita untuk kita mentaati firman dan menyatakan firman itu keluar. Sehingga orang akan lihat, oh ini firman Tuhan. Oh ini maunya Tuhan. Oh ini calon mempelai Kristus. Oh ini orang Kristen sejati. Dan saudara-saudara mereka kemudian tidak tersandung karena kita. Karena jujur ada banyak orang tersandung, tidak mau datang kepada Kristus, dan beberapa kali saya berjumpa selalu karena ada orang Kristen yang tidak menyatakan firman, tidak mewujudkan firman keluar. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bagian yang ketiga adalah kalau Roh Kudus telah dikaruniakan dengan tidak terbatas, sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan maksud Tuhan, yaitu supaya kita menyatakan firman, maka kita melihat sekarang bagian ketiga, the impact, dampak dari Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Mari kita lihat Mazmur pasal 104 ayat yang ke-30. Kitab Mazmur pasal yang ke-104 ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur 104 ayat 30. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Apabila engkau mengaruniakan rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Judul daripada Mazmur 104 yang diberikan oleh LAI adalah kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Roh Kudus dicurahkan, diberikan, dikaruniakan dengan tidak terbatas. Ada kaitan tadi dengan firman. Firman yang apa? Firman yang mencipta. Menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Itu berarti saudara ada kreativitas di situ. Karena kata mencipta itu tuh create. Dari situ muncul creativity. Kreativitas. Orang yang penuh dengan roh Tuhan dilengkapi dengan kemampuan berkreasi. Dan orang yang seperti ini saudara adalah orang yang tidak akan pernah mengalami yang disebut dengan jalan buntu. Karena Tuhan akan menolongnya, Roh Kudus akan menolongnya. Kalau jalan ini tidak bisa dilewati, jalan tidak bisa dilewati, jalan tidak bisa dilewati, selalu akan ada jalan keluar. Dia tidak akan berkata semua buntu Pak, habislah hidupku, tidak akan. Oleh karena apa? Allah mengaruniakan rohnya, mereka tercipta sesuatu yang merupakan jalan keluar. Sesuatu yang baru. Ada pembaharuan, engkau membaharui muka bumi. Selalu Allah membaharui muka bumi. Nah apa Pak pembaharuan? Satu saudara-saudara di alam jasmani kita, kalau disebut Allah mencipta, maka itu berarti menyangkut sesuatu yang bersifat besar, alam semesta besar, galaksi besar, planet besar, yang disebut dengan makrokosmos. Alam yang besar, yang hebat. Sampai ada satu orang berkata kepada saya, Pak, kalau berdoa itu mintanya yang besar-besar saja. Mau minta yang besar dan minta yang kecil-kecil, ya sama-sama enggak bayar. Doa kan enggak bayar ya. Mau minta yang gede atau yang kecil enggak bayar, jadi mintanya yang gede-gede aja. Tapi masalahnya Allah tidak hanya menciptakan yang gede-gede, tapi juga yang nano-nano. Nano itu kecil banget ya. Teknologi nano itu kecil sekali. Bukan hanya mili, tapi nano, kecil. Yang kecil-kecil. Nah seringkali kita inginkan yang besar, tapi kita lupa yang kecil. Kadang-kadang solusi dari Tuhan itu solusi yang kecil. Ini loh, dalam pembacaan minggu lalu tentu kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana pembacaan Gema yang lalu, jadi Alkitab yang lalu kita lihat bagaimana seorang perempuan ya punya masalah, hutang yang banyak sehingga anaknya harus digadaikan atau diambil sebagai budak. Lalu Elisa bertanya, lah kamu punya apa? Ya cuma minyak dalam buli-buli, cuma
hanya mongkui, mong. Nah orang seringkali mengabaikan yang kecil-kecil. Justru Elisa katakan solusi dari situ. Penyelesaiannya di situ. Masalah hutangmu yang banyak itu masalah yang kecil itu loh. Dari situ dulu. Lah cuman minyak dalam buli-buli beberapa tetes. Bisa apa? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika dikatakan Tuhan mencipta, mari kita melihat sesuatu yang besar, makrokosmos, tapi juga sesuatu yang nampaknya kecil, mikrokosmos. Mungkin cuma ada sebuah pena. Tapi sebuah pena seperti ini bisa melakukan sesuatu yang dahsyat. Tidak percaya tanya orang, saudara, ini bisa menandatangani perjanjian antar negara, betul? Halo. Nah kalau ada perjanjian antar negara, presiden mungkin dengan perdana menteri mana pakainya cuman ini, tanda tangan. Ini bisa untuk menulis apa? Menulis karya tulis, cuma dengan kecil. Small thing, jangan abaikan sesuatu yang kecil. Seringkali ketika Allah mau menyediakan solusi, penyelesaian bagi kita melupakan itu. Sehingga apa? Saya mau berkata, mari kita selalu berkata begini, Tuhan berikan padaku solusi. Apakah sesuatu yang bersifat makro, yang besar, atau yang kecil? Nah dengan begitu Bapak Ibu Saudara sekalian, kata tercipta itu kita pahami dengan benar. Karena memang Allah menciptakan yang besar, tapi juga sampai kepada atom, sampai kepada tadi yang nano-nano itu, inti daripada atom kecil-kecil, pernik-pernik, sel-sel, inti sel. Gen DNA kecil-kecil banget. Sebab ada orang-orang saudara yang selalu berkata begini, nampaknya Tuhan hanya ngurusi yang gede-gede, tidak ngurusi yang kecil-kecil. Keliru. Nampaknya Tuhan hanya hadir di gereja besar, tidak hadir di gereja kecil. Keliru. Nampaknya Tuhan hanya hadir dalam ibadah raya, tidak hadir dalam komsel yang cuma 2-3 orang. Keliru. Allah kita adalah Allah yang mengirim rohnya, dan ketika rohnya itu dikirim mereka tercipta. Mau yang besar, mau yang kecil. Makanya sudah ketika kita dalam pelayanan mau melayani. Ada satu rekan hamba Tuhan. Dia berkata begini, Pak saya cuma dapat bagian doa pagi Pak. Yang hadir itu mak-mak. Padahal juga ada pak-pak loh, tapi manggilnya cuma mak-mak. Lalu, yes, males Pak. Loh kecuali kalau diberi bagian mimbar besar gitu, ibadah minggu, itu keren. Nah, cuma persekutuan doa pagi mak-mak, kasih firman apa. Tapi sebaliknya ada satu hamba Tuhan yang berkata begini, terima kasih Tuhan. Yang hadir emak. Tapi emak ini punya 10 anak. 10 anak itu punya pabrik semua. Satu-satu mau dirikan pabriknya. Minta hamba Tuhan berdoa. Tanya sama mamanya. Mama tahu hamba Tuhan yang menurut mama baik. Oh si A. Soalnya dia walaupun cuma doa pagi tapi ngasih firmannya itu jadi berkat. Itu aja diundang. Oh bukan si B. Si B. Firmannya kalau ndak Yunus makan ikan, Yunus dimakan ikan, Yunus makan ikan, Yunus dimakan ikan. Ndak ganti-ganti basi. Bu sing itu, sing ini we. Memang yang hadir mak, tapi mak itu punya anak 10, punya cucu 100. Loh ini saya mau katakan pada saudara, ada seorang rasul namanya, ada seorang bukan rasul, ada seorang namanya Filipus. Melayani di kota Samaria, KKR gede-gedenan, diberkati. Kita belum tiba di kisah para rasul ya, tapi ini kisah ini luar biasa. Lalu Roh Kudus menyuruh, berkata kepada Filipus, pergilah ke jalan yang sunyi. Loh Tuhan saya ini ada di satu pelayanan yang luar biasa. Dan saya sudah enak di situ. Jemaat berkembang maju dengan pesat. Aku perintahkan kamu ke sana jalan yang sunyi. Loh nemui siapa? Nemui satu orang saja. Siapa satu orang? Sida-sida Ethiopia. Lah ini banyak suruh tinggal untuk yang satu. Apa enggak keliru? Mestinya kalau 5.000 peningkatan pelayanan dari melayani 5.000 menjadi melayani 10.000. Melayani 10.000 lalu melayani 15.000. Loh ini dari sesuatu yang besar kok malah suruh melayani satu orang.
Itu yang dilihat oleh Filipus cuma satu orang. Tapi satu orang ini penentu, kemudian Injil tiba di Afrika. Katakan amin. Satu orang ini penentu. Bahasa Jawa, ini pentolane. Ini kepala. Dulu saya kalau main kelereng, itu ada namanya itu sekali kita stinan ya. Stinan kalau di sini ya. Begitu kita ngantem kepalanya, buntutnya iso dipek kabeh. Halo, pernah ya yang suka main kelereng ya. Jadi kalau misalnya sederetan itu ada 20 begitu, kena kepalanya, itu buntutnya 20 itu iso dipek kabeh. Jadi yang diincer itu ndase. Loh ini saudara, ini bukan stinan, ini Injil. Kelihatannya satu orang, melayani cuma mak-mak, tapi di balik mak-mak itu 10 anak, 100 cucu. Sehingga kita tidak boleh mengabaikan yang kecil-kecil. Tidak boleh mengabaikan yang nampaknya saudara diabaikan manusia. Itulah sebabnya firman Allah selalu berkata, jangan membedakan orang. Jangan mulai, oh yang ini lebih dihormati daripada yang ini. Tidak, semua di hadapan Tuhan sama, katakan amin. Semua kita saudara-saudara, Allah menciptakan yang besar dan juga yang kecil. Tercipta, itu berarti orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia akan memahami prinsip ini. Sehingga satu, tidak akan pernah saudara dia ngalami jalan buntu. Dia selalu percaya ada jalan keluar. Selalu ada terobosan. Kalau ada kemustahilan dia tetap percaya Allah mengaruniakan rohnya tidak terbatas. Pasti membaharui, pasti ada terobosan, pasti ada jalan keluar. Pasti terselesaikan masalah saya. Orang yang penuh dengan roh yang tidak terbatas adalah orang yang tidak mudah putus asa. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mulai dengan kebutuhan. Sadari kebutuhan kita, saya punya kebutuhan jasmani, Tuhan pasti cukupi. Tapi yang kedua, saya akan juga fokuskan kepada masalah, mintalah roh itu, maka aku akan mengaruniakan kepadanya. Memberi kepada mereka yang meminta. Minta, cari, ketuk. Dan yang kedua saudara-saudara adalah bahwa kalau Tuhan memberikan, mengaruniakan rohnya kepada kita. Bukan hanya demi kebutuhan kita, tapi juga Tuhan punya maksud supaya hidup kita menyatakan firman-Nya. Menjadi perwujudan dari firman dalam sikap perkataan, kelakuan kita. Dan yang ketiga adalah bahwa dampaknya luar biasa. Hidup melayani kita tidak akan membedakan orang. Dan juga kita akan menghargai yang besar, yang kecil. Solusi atas hidup kita Tuhan sediakan pasti. Jangan cuma terpampang kepada yang besar, tapi juga terpampanglah. Saudara-saudara, mulailah melihat yang kecil. Karena seringkali Tuhan sediakan solusi. Tapi ketika kita mengabaikannya, kita membuangnya, kita melecehkannya, maka Tuhan berkata, aku sudah sediakan, kamu yang menganggap remeh. Kamu tidak mau memperhatikan yang kecil. Nah, biar kiranya kita senantiasa hidup dalam pimpinan daripada Roh Allah sendiri. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita mau berkata, aku perlu Roh-Mu yang kudus untuk membentuk aku. Tapi juga Engkau tahu bahwa ketika aku penuh dengan Roh-Mu, aku bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Roh Allah yang hidup penuhiku. Mari kita naikkan pujian ini dengan iman. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku. Mintalah maka akan diberi kepada Roh Allah yang hidup pulihkan. Carilah maka kamu akan mendapat. Turunlah urapan ke atas. Ketuklah pintu dan pintu dibukakan. Membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu.
memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bagaimana kita bisa membebaskan orang yang terbelenggu kalau kita sendiri masih terbelenggu? Bagaimana kita bisa mencelikan mata yang buta kalau kita sendiri masih buta? Bagaimana kita bisa menolong orang lain kalau kita sendiri masih ada di dalam banyak pergumulan? Oleh sebab itu, saya mau berdoa buat kita. Tuhan, sebelum kami membebaskan orang lain, kalau ada di antara kami yang sedang terbelenggu pagi ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang melepaskannya Tuhan. Kalau ada yang dalam pergumulan di antara anak-anak-Mu pagi ini, nampaknya sulit, nampaknya mustahil, nampaknya tidak mungkin, tapi Engkau telah mengaruniakan roh yang tak terbatas, dan kami percaya ada solusi, ada jalan keluar, ada kemenangan di dalam Tuhan. Dan kami percaya Engkau menolong pagi ini, baik yang ada di sini, baik yang mengikuti lewat radio. Kami tahu Engkau Allah yang maha hadir, yang mengikuti ibadah lewat live streaming. Kami percaya juga melalui ibadah ini, kuasa Tuhan bekerja dimanapun saja. Kuasa yang tak terbatas akan menembus, akan mematahkan segala penghalang, akan memberikan kemenangan. Dan sekarang Tuhan, kami kembali mau menaikkan pujian ini. Kami percaya kami sudah bebas pagi ini. Kami sudah menang pagi ini. Dan sekarang bagian yang kedua, kami siap dipakai oleh Tuhan, membebaskan orang lain. Kami hadir untuk mewujudkan firman. Kami hadir untuk menjadi presentasi dari firman-Mu. Haleluya. 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 Mari kita naikkan kor daripada atau refrain daripada pujian ini dengan penuh iman. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku ya, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bagi saudara yang siap dipakai oleh Tuhan, angkat tangan saudara. Saya mau dipakai Tuhan. Saya mau dipakai Tuhan. Saya mau menyatakan, mempresentasikan firman dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tahu anak-anak-Mu ya Bapa yang telah mengangkat tangan, kesediaan untuk dipakai oleh Tuhan, menyampaikan firman. Sekarang anak-anak-Mu kami percaya, kami sekalian yang hadir pagi ini, kami siap Tuhan untuk membebaskan yang terbelenggu. Karena luka hati kami sudah disembuhkan, kami siap menyembuhkan hati yang luka. Oleh karena Tuhan kami telah dicelikan, kami siap mencelikan mata yang buta. Kami percaya hidup kami akan dipakai oleh Tuhan. Mulai dari keluarga, di tempat pekerjaan kami, tempat studi kami, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pelayanan. Kami tahu roh yang di dalam kami bekerja dengan tidak terbatas. Dan hidup kami, Tuhan siap menjadi alat-Mu. Bahkan kami siap diproses menjadi mempelai-Mu, mempelai Kristus, mempelai yang mulia, mempelai yang indah, mempelai yang cantik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba telah sampaikan isi hati-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang terus memeteraikan oleh Roh Kudus-Mu dalam hati kami. Dan kami percaya kemuliaan, kehormatan hanya bagi Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita boleh menikmati akan firman-Nya. Dan saat ini kita akan mempersiapkan untuk memberikan yang terbaik untuk pembangunan daripada Mitra Sejahtera.
Mari sekali lagi kita akan berdoa untuk persembahan ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang boleh kami terima saat ini. Kami menjadikan bagian yang mungkin bagian yang terkecil. Tapi kami mau Tuhan memberikan bagian kami ini menjadikan sesuatu yang besar bagi gerejamu ini Tuhan. Kami berdoa untuk jemaatmu yang mengambil bagian di dalam pembangunan daripada Mitra Sejahtera ini, biarlah Engkau juga akan memberkatinya. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Sidang jemaat, kita akan bangkit berdiri. Melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Kita tundukkan kepala bersama. Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang pertama pada pagi hari ini. Berdoa untuk hamba-Mu Pak Pendeta Petrus yang telah menabur firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, khususnya keamanan di tengah bangsa negara kami. Pemerintah, aparat keamanan yang bertugas, Tuhan memberikan hikmat, memberikan pertolongan, sehingga mampu mengelola bangsa kami yang besar, boleh dalam keadaan yang aman, yang baik. Terima kasih untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah beribadah pada pagi hari ini. Kami juga tetap membutuhkan uluran tangan Tuhan, hari lepas hari, dalam kami mengelola kehidupan kami. Biarlah kami semakin dikuduskan, semakin berkenan kepada Tuhan. Di dalam kami membangun rumah tangga kami, biarlah kami menjadi orang-orang yang sungguh membawa damai di tengah rumah tangga kami masing-masing. Dan di dalam kami mengelola usaha pekerjaan mata pencarian, biarlah berkat Tuhan menyertai, hikmat Tuhan yang menuntun setiap apa yang akan kami buat. Terima kasih Bapa. Khususnya satu minggu yang akan kami lalui, hamba berdoa dan menyerahkan di dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Penuh percaya kami tidak mengulurkan tangan ke atas sebagai pernyataan Tuhan. Pegang tangan kehidupan kami. Mari kita naikkan tangan kita ke atas bersama-sama. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah saudara di dalam damai dan sejahtera Tuhan. Terima dan alami selalu janji berkat-berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, yang dicurahkan dari kasih Allah Bapa, anugerah, kuasa, kekuatan, kemenangan dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan, pertolongan dan persekutuan dengan Roh Kudus, beserta saudara semuanya, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin.